Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta anugerahnya kepada kita semua hingga kita bisa bernafas sampai detik ini. Salawat serta salam tak lepas-lepasnya kita curahkan kepada Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang hingga saat ini. Yang terhormat juga kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah public speaking, yaitu Bapak dosen Pak Minan Nur Rahman, MSI, kepada teman-temanku yang saya sayangi dan saya banggakan. Kalian tahu apa itu nuzulul Quran? Tahukah kalian apa itu nuzulul Quran? Mari kita simak apa itu nuzulul Quran secara bahasa dan istilah. Nuzulul Quran secara bahasa artinya yaitu turunnya Al-Quran. Secara istilah, nuzulul Quran adalah diturunkannya Al-Quran secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, yaitu langit dunia, pada malam Lailatul Qadar. Lalu Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dari Baitul Izzah kepada Rasulullah SAW selama sekitar 23 tahun. Disinilah letak perbedaan tanggal nuzulul Quran. Mengapa ada yang memperingati nuzulul Quran pada 17 Ramadan seperti yang kita alami di Indonesia ini, namun di negara lain ada yang memperingatinya di hari lain. Yang penting bukanlah tanggal berapa nuzulul Quran karena ada perbedaan pendapat ulama. Yang paling penting adalah bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran di bulan suci yang ini, atau disebut dengan Syahrul Ramadan, Syahrul Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bukan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas-penjelas mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Setidaknya ada 8 kewajiban kita terhadap Al-Quran. Kewajiban apa saja itu? Mari kita simak. Yang pertama adalah mengimani Al-Quran. Kita harus yakin bahwa Al-Quran adalah firman Allah atau kalam Allah. Al-Quran bukanlah makhluk, apalagi manusia. Sebagaimana ayat-ayat Al-Quran itu diturunkan untuk menjadi petunjuk bagi umat kita atau umat manusia. Tanpa mengimaninya, manusia tidak akan mungkin menjadikan Al-Quran sebagai pedoman atau pegangan hidupnya. Maka Al-Quran berbicara sendiri, yaitu yang Bismillahirrahmanirrahim, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, di mana dijelaskan bahwa Al-Quran diturunkan kepada umat manusia serta kitab-kitab sebelumnya juga untuk menjadi petunjuk umat sebelumnya, yakni untuk kehidupan akhirat. Itu adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 7. Lalu apa kewajiban kita terhadap Al-Quran yang kedua? Yang kedua ini adalah kita harus membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran atau biasa disebut dengan tilawatul Quran. Kalian tahu berapa pahala yang akan kita dapatkan setiap kita membaca satu huruf dalam Al-Quran? Yaitu 10 derajat atau 10 kebaikan. Kalian tahu para sahabat Nabi juga sering membaca Al-Quran sehingga ia khatam Al-Quran berkali-kali. Seperti dalam firman-Nya, Allah memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran dengan tartil pada Quran Surat Al-Muzammil, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Kewajiban kita terhadap Al-Quran yang ketiga yaitu mentadaburi Al-Quran atau merenungi isi Al-Quran. Kalian tahu nggak apa sih maksud Al-Quran? Apa maksud ayat-ayat Al-Quran? Apa maksud Allah menurunkan ayat Al-Quran? Nah, itu kita harus pelajarinya dan kita harus merealisasikannya di kehidupan kita. Jadi pesan-pesan Allah itulah petunjuk bagi kita umat manusia. Selanjutnya kewajiban kita terhadap Al-Quran yaitu menghafal Al-Quran. Tapi haruskah kita menghafal seluruhnya isi Al-Quran itu? Tidak.
setidaknya kita menghafal Al-Fatihah, di mana Al-Fatihah itu merupakan rukun wajib atau rukun kauli dalam sholat kita. Makanya kita harus hafal Al-Quran, khususnya pada surat Al-Fatihah. Tidak harus semua, atau bisa sedikit-sedikit kita hafal juz amma. Nah, setidaknya kita hafal juz amma beberapa ayat, dan yang paling penting adalah surat Al-Fatihah, di mana kita membacanya setiap kali kita sholat. Dan itu merupakan rukun wajib atau rukun kauli dalam sholat. Kewajiban kita terhadap Al-Quran yang kelima yaitu apa yo? Yang kelima ini adalah kita harus mengamalkan isi Al-Quran. Jadi segala perintah dan larangan yang Allah cantumkan dalam Al-Quran kita harus lakukan. Seperti larangan berzina, maka kita harus menjauhinya. Mendekatinya saja nggak boleh, apalagi melakukannya. Tentu saja. Dan juga perintah Allah untuk melaksanakan sholat. Nah, kita harus sholat dong, sholat 5 waktu ya. Terus puasa dan lain sebagainya. Banyak sekali perintah dan larangan Allah dalam Al-Quran. Untuk itu kita harus menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita. Kewajiban kita terhadap Al-Quran selanjutnya adalah mendakwahkan dan mengajarkan Al-Quran. Nah, teman-teman, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, yaitu artinya sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Kita yang ketujuh adalah memperjuangkan dan membela Al-Quran. Kita juga berkewajiban untuk memperjuangkan dan membela Al-Quran, sebagaimana kita memperjuangkan memperjuangkan agar nilai-nilai Al-Quran itu tegak dalam kehidupan, dan membela jika Al-Quran itu dinistakan. Pada hakikatnya Allah memang tidak butuh pembelaan kita, tapi dengan membela Al-Quran maka Allah akan membela dan menolong kita, sebagaimana dalam firman Allah Quran surat Muhammad ayat 7 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Nah, artinya, hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Nah, sudah tahu kan teman-teman? Nah, yang terakhir apa ya teman-teman? Kita simak lagi. Nah, kewajiban kita terakhir terhadap Al-Quran yaitu menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu tak cukup hanya mengamalkan Al-Quran secara pribadi, kita perlu berupaya menerapkan Al-Quran dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Sebab Al-Quran itu adalah petunjuk hidup, dan Allah menghendaki kita menerapkan Islam secara keseluruhan. Nah, seperti dalam firman-Nya yang berbunyi, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu menuruti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh manusia, musuh yang nyata bagi manusia. Quran surat Al-Baqarah ayat 28. Nah, itulah 8 kewajiban yang harus kita lakukan terhadap Al-Quran. Nah, sudah sampai di mana teman-teman melaksanakan kewajiban tersebut? Tidak apa-apa, kita pelan-pelan belajar Al-Quran, mengetahui isinya, mengetahui maksud-maksud Allah dalam menurunkan ayat Al-Quran, dan jadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk serta pedoman kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari, agar segalanya mendapat petunjuk, dan yang paling penting adalah kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian sedikit ceramah itu sedikit pembahasan sih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Apabila banyak sekali kekurangan, memang ada banyak sekali kekurangan, maka mohon maaf teman-teman. Sudah cukup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.